Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, jumpa kembali dengan kami di channel Spirit of Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami berada di Masjid Raya Al-Azom, sebuah gedung yang monumental berada di kota Tangerang. Kali ini kita akan mencoba bereksperimen sosial tentang perjuangan yang ada di kota Tangerang dan seberapa paham warga kota Tangerang terhadap perjuangan para pahlawan pendahulu kita. Bagaimana eksperimen kami lakukan malam ini? Mari ikuti terus channel kami. Tapi saya ingatkan di sini, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Yang sudah subscribe, suka dengan video-video kami, silahkan berikan like and comment. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari teh. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari mana nih? Asal? Dari Ciledug. Dari Ciledug? Iya. Oh, deket ya? Iya. Alhamdulillah. Lumayan dekat ya. Ini jadi gini, kami dari channel SOI, Spirit of Indonesia. Tahu tentang Daan Mogot nggak? Dan Bogor. Iya. Kalau denger namanya tuh pernah, tapi nggak tahu. Pernah. Siapa itu Daan Mogot? Enggak, maksudnya pernah denger doang. Oh, pernah dengar? Jalannya, nama jalannya. Nama bukan jalan. Sejarahnya. Sejarahnya belum tahu Belum Daan tahu. Mogot itu. Ah. Nah, tapi pernah nggak kepikiran Daan Mogot itu nama orang? Nggak pernah tahu. Nggak pernah kepikiran. Karena akhirnya tuh Mogot. Nggak mungkin juga nama orang. Akhirnya Mogot, nggak mungkin nama orang. Ah. Ya, jadi kalau nama orang tuh Yani gitu ya, Iya. Atau Yanto gitu Iya. ya, atau siapa lagi yang lain-lainnya. Tapi kalau nama Mogot itu Iya. bukan berarti nama orang gitu ya. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran ke sana ya, nggak kepikiran ke sana. Kalau nama Kawilarang, ya Alex Kawilarang pernah denger nggak? Belum pernah denger juga. Pernah juga. Tapi itu nama orang. Nama orang juga. Nggak kepikiran nggak kalau itu nama orang? Alex Kawilarang. Kalau itu iya. Karena Kepikiran. namanya Alex. Alexnya ya. Udah Ya, kalau Prabowo Subianto udah tahu. udah tahu ya? Oh, Familiar. familiar ya. Udah tahu ya karena kemarin nyalon gitu ya. Ya alhamdulillah. Kalau Lengkong tahu nggak Lengkong? Lengkong. Apa itu? Tahu nama jalan doang kalau Lengkong. Tahu nama jalan Ya. di mana itu? Daerah Lengkong. Daerah kabupaten sih dengar-dengarnya gitu. Dari kabupaten. Tangerang. Kabupaten. Tapi kalau Taman Makam Pahlawan Taruna tahu? Oh, tahu. Di mana itu? Keluar sini. Iya, terus? Ini adanya sebelah kanan. Oh, adanya Tapi mau sebelah. terbalik dulu. Muter balik dulu. Udah pernah ke sana? Udah pernah. Ziarah. Enggak, waktu itu ada acara apa ya? Malam pas mau malam 17-an. Pas mau 17-an, malam 17-an terus ada acara di sana. Pawai obor. Pawai obor di area sekitar Taman Makam Pahlawan Iya. itu. Atau di area Taman Makam Pahlawan ya? Iya. Dari sekolah atau gimana? Dari Pramuka. Oh, dari Pramuka. Iya. Dari Pramuka acara di sana gitu. Iya. Tapi tahu ya Taman Makam Pahlawan Taruna? Tahu. Tahu. Kurang tahu kalau pahlawan. Pernah cuman buat berkunjung aja situ. Berkunjung. Waktu itu kayak ada festival di sini yang ngurusin yang BKPMRI gitu. BKPMRI. Ya gitu. Ya, itu di sana di acaranya. Acaranya di sini tapi waktu ke Taman Makam Pahlawan situ buat kayak berkunjung aja. Berkunjung aja, ziarah di sana. Kurang kalau kerja. Oh, enggak ziarah. Tapi ke museumnya? Enggak juga. Enggak juga ke museumnya. Kalau Teteh tahu Taman Makam Pahlawan Taruna? Enggak tahu. Teteh tahu? Enggak tahu juga ya. Tapi pernah dengar. Pernah dengar. Kalau Museum Taruna atau Museum Taman Makam Pahlawan Taruna belum pernah dengar juga. Belum pernah. Ya. Jadi di sebelah barat masjid ini Iya. itu adalah Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna. Iya, Ya. Kemudian Taman Makam Pahlawan Tarunanya di sebelah mana? Itu ternyata ada di sebelah Sebelahnya. sana. Ya, ada di sebelah sana Taman Makam Pahlawan Taruna. Sangat dekat sama masjid kita ini, Masjid Raya Al-Azom. Seperti itu. Nah, kemudian Lengkong. Lengkong itu adalah nama sebuah daerah yang ada di kota Tangerang Selatan kalau sekarang. Itu lebih tepatnya itu di area sekitaran BSD, itu Lengkong. Nah, Alex Kawilarang itu benar, itu adalah
salah satu nama pahlawan kita, yang hidup di masa lalu dan memperjuangkan juga mempertahankan kemerdekaan ini. Kemudian Daan Mogot itu adalah pimpinannya Pak Alex Kawilara. Jadi Daan Mogot itu adalah nama tokoh pejuang yang ada di Tangerang. Dan beliau gugur juga di Tangerang, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia saat itu. Beliau gugurnya itu di tahun 1946, lebih tepatnya tanggal 25 Januari 1946. Gugurnya di mana? Di Lengkong. Gitu. Pernah dengar Palagan Lengkong? Belum pernah ya. Nah, di sana di daerah BSD itu ada namanya Monumen Palagan Lengkong. Lebih tepatnya itu dekat sama Damai Indah Golf. Nah, nanti kapan-kapan waktu boleh silahkan berkunjung ke sana. Kapan-kapan waktu juga insya Allah mudah-mudahan besok bisa ziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang. Supaya kita generasi muda, kita generasi yang lebih belakangan dari beliau-beliau itu tetap bisa menjaga spirit perjuangan itu. Ya, kemerdekaan ini kita mau isi dengan apa? Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak waktunya. Saya Muksin. Siapa namanya? Mari Muksin dari channel Spirit of Indonesia. Spirit. Ya, nanti boleh bersedia dimasukin ke channel Spirit of Indonesia kan? Ya boleh. Boleh ya. Ya, sip. Barusan sosial eksperimen kami yang pertama, yaitu sekelompok teman-teman dari Ciledug yang mereka masih muda, namun mereka sangat disayangkan wawasannya masih harus lebih banyak lagi untuk diedukasi tentang sejarah. Bukan sesuatu yang negatif, teman-teman semua. Ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini adalah pekerjaan kita bersama seharusnya. Bagaimana kita bisa menyikapi spirit atau semangat dari perjuangan para pahlawan kita terdahulu untuk mengisi kemerdekaan kita ini agar lebih positif, bangsa kita bisa lebih maju ke depannya. Oke, selanjutnya mari ikuti terus. Kita akan mencari lagi untuk sosial eksperimen yang berikutnya. Ini kostumnya samaan dengan saya, bersarung. Assalamualaikum. Ngobrol sebentar boleh? Boleh ngobrol sebentar. Ayo di sini. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Ya. Cing, salaman cing. Mari ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini santri dari mana nih? Cikupa. Iya. Oh, kesini naik apa? Motor. Mau nanya. Ini kan orang Tangerang semua nih. Iya. Sama kayak saya juga KTP-nya Tangerang gitu kan. Tahu nggak Taman Makam Pahlawan Taruna? Ya boy. Ayo, tahu nggak nih Taman Makam Pahlawan Taruna? Tangerang. Di mana? Yang mau ke arah BSD. Mau ke arah Taman Tangerang. Lupa. Ya boy. Tapi pernah dengar ya? Pernah dengar. Kalau yang lainnya gimana? Tahu nggak boy? Pernah dengar? Enggak ya. Oke, kalau satu lagi. Lengkong, tahu nggak lengkong? Lengkong pernah dengar doang. Lengkong pernah dengar. Itu apaan? Lengkong. Iya. Bendungan. Oh ya. Oh, lengkong itu artinya bendungan. Tapi lengkong itu sebenarnya nama tempat. Kalau kita ngomongin Tangerang, lengkong itu nama tempat. Adanya di sekitaran BSD sana. Itu lengkong ya. Taman Makam Pahlawan Taruna itu adanya di sebelah sini. Iya, di belakang masjid kita nih. Itu. Nggak apa-apa. Kalau tadi si AA bilangnya di sebelah sana bener. Sana Pak, gitu kan sana A, terus nanti belok ke sana, belok lagi ke sana, nyampe sini ya. Tapi udah berani ngejawab, udah berani salah, udah ini ya. Bukan berani salah, ada usaha. Iya, ada usaha. Ini Gitu kan. malu-malu kucing. Kebanyakan malu-maluin. Ya gitu ya. Jadi saya dan tim
Kami di sini dari Spirit of Indonesia. Di YouTube ada insya Allah Spirit of Indonesia. Nanti bisa dicari tentang Lengkong, terus tentang Taman Makam Pahlawan Taruna. Tujuannya adalah supaya kita generasi muda ini bisa lebih mengambil girohnya kan. Kita kaum sarung ya, kita kaum sarung ngomongin apa? Giroh ya. Giroh itu apa? Spirit ya, spiritnya, semangatnya. Jadi para pejuang kita zaman dulu itu mereka ternyata kaum bersarung pun mereka berjuang saat itu. Ya, saat itu mereka juga berjuang, bukan hanya mereka berjuang dengan bedil senapan. Bukan hanya mereka berjuang juga dengan seragam, tapi memperkuat keimanan dan mereka yakin bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah hal yang perlu diperjuangkan dan itu merupakan jihad. Itulah perjuangan kaum bersarung. Tahu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Tahu siapa beliau? Ya? Pendiri NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri NU. Beliau dari kalangan santri, seorang kiai dan bersarung. Tapi perjuangannya beliau, jihadnya beliau adalah memberikan pemahaman-pemahaman kepada generasi muda, memberikan pemahaman-pemahaman pada para pejuang muda bahwa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah jihad. Itu fatwanya beliau. Dan fatwa itu diikuti oleh banyak ulama lainnya. Dan alhamdulillah itu menjadi fatwa jamaah atau fatwa jami ya bahasa santrinya gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, walaupun kita santri, kita kaum bersarung, tetap spiritnya, semangatnya mengisi kemerdekaan ini dengan perjuangan itu kayak gimana harusnya. Bukan cuma dengan kita ngaji, tadarusan, salawatan, tapi memberikan pemahaman ke teman-teman yang lainnya, mengisi dengan kegiatan-kegiatan lebih positif apa untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kan semuanya kita kaum santri pasti pengen ya adanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa tuh? Negeri yang baik dan diberikan barokah perlindungan oleh Allah yang Maha Pengampun, Maha Kuasa segalanya. Itu ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bukan hanya pemahaman kita amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya pemahaman kita tentang ilmu tajwid, ilmu nahwu sharaf, itu bagus semua ya. Tapi aplikasinya di kehidupan nyata apa? Setelah kita selesai dari pendidikan pesantren, saat kita harus bermasyarakat, gitu ya. Sama, saya juga seperti teman-teman semuanya, kaum bersarung, kita santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman, kita semua barusan sudah bersama dengan kaum santri. Sama seperti saya, mereka bersarung dan sama seperti kita spiritnya, mereka harus punya bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan sepositif mungkin. Walaupun kami bersarung, walaupun kami dengan cara keislaman kami, tetap kemerdekaan ini adalah milik kita semua dan semuanya harus bisa juga mengisi kemerdekaan ini dengan yang lebih keren lagi di era milenium yang baru. Merdeka. Sekarang kita agak jahil sedikit, bukan cuma yang lagi selfie di sini, tapi yang lagi menikmati santapan mereka juga kita bisa tanyakan. Ayo. Misi Mbak, habis santap somai ya? Iya nih. Oh alhamdulillah. Dari mana asalnya? Saya dari Blitar. Dari Blitar. Blitar. Sahabat, kita kedatangan ini dari Blitar, jauh. Kalau mbaknya dari mana? Dari Denpasar. Denpasar. Ya. Yang satunya dari Denpasar, jauh-jauh semua. Ini sepertinya perantauan semua ini. Berarti mbaknya berdua ini perantauan ya? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Di sini apa belajar jadi mahasiswi atau
sebagai pekerja? Alhamdulillah pekerja Sebagai pekerja? Oh, sebagai pekerja. Sudah lama di Tangerang? 7 bulan. 7 bulan? Baru 7 bulan? Baru Kalau mbaknya? Pekerja. Sama? Sebagai pekerja baru 3 bulan. Baru 3 bulan juga? Oh, oke, perkenalkan saya Muhsin, mbaknya dengan mbak siapa? Dinda. Mbak Dinda. Mbaknya? Iya. Mbak Mia. Oke, ini dengan sahabat kita saat ini bertemu dengan Mbak Dinda dari Blitar dan Mbak Mia dari Denpasar. Beliau berdua adalah sebagai pekerja yang merantau dari daerah asalnya di Jawa Timur dan di Bali. Di sini bekerja menjadi karyawati di Kota Tangerang. Ini lagi dalam rangka apa nih ke Masjid Raya Al Azhar? Main-main aja sih Kak. Main-main aja. Tapi sudah tahu tentang Masjid Raya Al Azhar sebelumnya? Udah. Kalau saya belum. Belum tahu. Baru pertama kali. Baru pertama kali diajak sama Mbak Dinda. Iya. Iya. Oh, Mbak Dinda sebelumnya sudah tahu tentang Udah. Sudah tahu. Taunya dari mana? Ada kerjaan tiap bulan di dekat sini, akhirnya mampir ke sini. Ada pekerjaan yang ke sini. Iya. Oh, di Puspem ya? Iya, di Oh, Puspem. Kalau Mbak Mia sama sekali belum pernah tahu. Nah, ini pertama kali Kak. Pertama kalinya di sini. Iya. Kenapa kok tertarik diajak sama Dinda untuk jalan-jalan ke sini? Biar lebih tahu aja. Biar lebih tahu tentang Soalnya kan Tangerang. katanya nih masjidnya kayak masjidnya Tangerang ini juga kan. Oh, Makanya. oh begitu. Pengen tahu gimana sih masjidnya. Oh, seperti apa sih masjidnya? Iya. Karena Tangerang kota besar. Oh. Bayangannya masjidnya besar juga. Iya. Tapi jamaahnya besar juga nggak? Nyicil. Nyicil, nyicil ya, nyicil untuk menjadi besar. Oh, oke, jadi gini, kami dari channel Spirit of Indonesia. Nah, channel kami ini adalah berisi tentang mengupas kembali sejarah masa silam perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Dinda asalnya Blitar, itu kan identik dengan kotanya Bung Karno. Gitu. Spiritnya otomatis juga di sana insya Allah spiritnya Bung Karno gitu kan. Dan di sana ada makamnya Bung Karno gitu. Dekat nggak lokasi tempat tinggal sama makamnya Bung Karno? Lumayan sekitar 3 kilo. 3 kilo? Bisa ditempuh jalan kaki berarti ya? Enggak. Lumayan soalnya. Oh lumayan. Pengen Lumayan jauh. 3 kilo. Ya, lumayan jauh. Nah, kalau di sana selain makamnya Bung Karno ada makamnya siapa lagi para pahlawannya? Ini yang terkenal di Blitar, Supriyadi. Supriyadi. Sebentar, Supriyadi yang peta. Iya, kan Laskar Peta Blitar. Ya, Ya salah satunya. itu yang bersamaan dengan Jenderal Sudirman. Iya. Nah, makamnya di Blitar. Kalau makamnya sih nggak tahu, tapi napak tilasnya biasanya di Blitar yang Napak Supriyadi. tilasnya. Heeh. Oh, berarti yang ada di Blitar itu adalah petilasan. Iya. Kalau kita bahasakannya seperti itu. Petilasannya Supriyadi ada di Blitar. Oh, gitu. Terus yang lainnya lagi selain Bung Karno, kemudian Supriyadi, napak tilasnya itu, Makam pahlawan. Taman Makam Pahlawannya. Ah, Itu besar. 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 Mungkin sama seperti Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oh, belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana. Belum. Belum pernah ke sana. Oke, kalau di Denpasar bagaimana Mbak Min? Kalau di Denpasar sih yang paling terkenal itu ya Pak, Igusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ya. Nah, tapi saya belum pernah ke makamnya, soalnya jauh. Oh, jauh dari rumah. Kalau yang di dekat rumahnya Mbak Mia ada Taman Makam Pahlawan? Nggak ada. Nggak ada. Agak jauh tempatnya. Oh, semuanya agak jauh. Tapi kalau yang Igusti Ngurah Rai itu kan dulu perangnya itu di Puputan. Iya. Nah, itu sekarang dijadiin kayak alun-alun gitu loh Pak. Puputan dijadikan sebagai seperti alun-alun, Ah. sebuah tempat gitu ya. Nah, Nah, di itu dekat dari rumah yang itu. Puputan itu dekat dari rumah. Dulu kan lokasi perangnya di sana. Ya. Kemudian ada semacam kayak peringatan-peringatan apa gitu di daerah situ di Puputannya. Jarang sih Pak. Jarang ada peringatan. Jarang banget, Tapi pernah ada peringatan perang Pernah. Puputan gitu. peringatan saat perang itu. Peringatan saat terjadinya perang itu pernah. Oh, gitu. Tapi jarang. Jarang. Iya. Ya. Terus mbaknya berdua ini pernah dengar nggak atau pernah terbesit nggak? Kan kita zaman dulu ini semuanya itu perang ya, merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita zaman dulu juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pernah nggak kepikiran Tangerang nih ada nggak ya tokoh pejuangnya gitu? Pernah sih.
Pernah? Pernah kepikiran? Pernah kepikiran. Terus gimana? Pernah kepikiran, pengen tahu aja siapa yang terlibat. Siapa pejuangnya yang dari Tangerang ini? Tapi udah ketemu belum jawabannya? Oh, belum ketemu. Kalau Mbak Dinda? Pernah dengar beberapa kali kalau di sini pernah ada perang, cuman nggak terlalu ngeh itu perang apa, di mana, terus Taman Makam Pahlawannya di mana, kayak gitu-gitu. Oh, Taman Makam Pahlawannya di mana? Iya. Berarti kalau kami bisa sampaikan di Tangerang pun ada loh Taman Makam Pahlawan. Di mananya? Di mananya? Pengen nih? Boleh? Boleh? Ke mana? Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawannya? Oh. Malam-malam nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Taman Makam Pahlawan loh. Tapi kebayang nggak Taman Makam Pahlawan itu seperti apa sih? Mungkin sama kali ya Pak, kayak yang di Makam Pahlawan di kota lain. Sama seperti di tempat lain. Mungkin. Mungkin ya, gambarannya seperti itu. Mungkin Mbak Dinda mungkin dari Blitar itu kepikirannya adalah Taman Makam Pahlawannya besar. Di Blitar besar, kepikirannya di Tangerang kecil, besar atau sedang? Mungkin besar karena kota Tangerang kan kota yang ini salah satu kota terbesar juga. Salah satu kota besar ya di Indonesia. Mungkin besar ya. Iya, mungkin. Oke, mungkin besar. Kalau Mbak Mia? Sama sih Pak, mungkin besar. Soalnya kan Tangerang masuk wilayah Jabodetabek ya, itu kan kota besar. Jadi bayangan saya Taman Makam Pahlawannya ikut gede juga. Besar juga. Berarti ada keinginan untuk ke Taman Makam Pahlawannya Kota Tangerang. Ya. Sebelumnya saya mau tahu, pernah dengar tentang Daan Mogot? Pernah. Pernah. Apa itu? Rumah sakit. Rumah sakit ya. Depan Polres ya. Depan Polres ya. Kemudian? Pernah sih Pak. Pernah. Apa Nama itu? jalan. Nama jalan ya. Terus pernah ini nggak coba cari tahu silsilahnya kenapa kok rumah sakit itu dinamakan Daan Mogot? Kenapa kok jalan itu dinamakan Daan Mogot? Belum sih Pak. Kan ada nih Jalan Diponegoro. Itu diambil dari nama pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Jalan Sudirman diambil dari nama pahlawan yaitu Jenderal Besar Sudirman. Jalan Soekarno Hatta. Kemudian sampai ada Bandara Internasional Soekarno Hatta gitu kan. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain diambil dari nama pahlawan. Nah, kepikiran nggak kok ini ada nama Daan Mogot gitu? Kepikiran nggak itu tuh diambil dari nama apa? Gitu ya. Soalnya namanya unik. Soalnya namanya belum pernah terdengar dari yang lain ada kesamaannya gitu ya. Ya oke. Di sini kami coba sampaikan ke teman-teman semuanya sebagai yang merantau di Kota Tangerang, bekerja menjadi karyawati di Kota Tangerang. Daan Mogot itu adalah nama pahlawan. Daan Mogot adalah nama pahlawan yang membela tanah air ini, mempertahankan kemerdekaan tanah air ini, dan beliau gugur di Tangerang. Jadi beliau adalah pahlawan dari Kota Tangerang. Seperti itu. Gugurnya beliau itu adalah di daerah Lengkong. Sekarang itu BSD. Ya. Tahu BSD? Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai, betul. Pernah ke sana? Pernah. Mbak Mia pernah ke sana juga? Pernah ke sana. Nah, BSD tahu ya sekarang jadi salah satu pusat perekonomian yang ada di Tangerang gitu ya. Dan itu di sana ada namanya Palagan Lengkong. Nah, Palagan Lengkong itu adalah sebuah tempat yang memang dijaga kelestariannya oleh pusat sejarah ya, dinas pusat sejarah untuk tetap ada di situ bangunannya. Kemudian di sana juga dibuat monumen gitu kan. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya para pahlawan yang gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia di sana itu tetap abadi, tetap lestari, tetap bisa dikenang. Tuh. Seperti itu ya. Tapi tadi saya menarik nih mendengar satu pernyataan dari mbaknya berdua yang pengen tahu makamnya. Tapi kita bisa ke makamnya kalau kita diizinkan, gitu ya. Oke, mau ikuti kami? Oke. Baik teman-teman, sahabat milenial, saat ini kita sudah kedapatan 2 orang perantau dari Jawa Timur dan Denpasar yang antusias ingin tahu makam pahlawan atau makam para pahlawan kita di Tangerang ini itu ada di sebelah mana.
dan nanti kita akan ziarah ke makam pahlawan yang ada di Tangerang. Tapi tentunya harus kita minta izin terlebih dahulu ke penjaga makamnya. Kalau memang kita diizinkan malam ini, insya Allah kita bisa. Kalau memang tidak diizinkan, mungkin next time kita akan atur waktunya. Ikuti terus, ayo. Sahabat milenial, saat ini kita sudah berada di depan lokasi makam Taman Makam Pahlawan Taruna yang ada di Kota Tangerang. Ada teman-teman kita dari Blitar, Mbak Dinda, dan dari Denpasar, Bali, yaitu Mbak Mia yang ingin tahu lebih tentang makam pahlawan yang ada di Kota Tangerang ini. Seperti apa keinginan tahuan mereka, kita mencoba, kita berusaha untuk mengantarkan mereka walaupun malam-malam seperti ini berziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna yang ada di Kota Tangerang. Mudah-mudahan juga malam ini kita bisa bertemu dengan Bapak Juru Kunci atau penjaga makamnya. Mari ikuti kami terus. Ya. Di sini museum. Ya, ini museumnya Taman Makam Pahlawan Taruna. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, di dalam? Oh ya, boleh. Assalamualaikum. Be, ketemu lagi. Musim yang tempo hari. Ini teman-teman kita dari Blitar sama dari Denpasar, Bali di channelnya YouTube kami ingin tahu tentang Taman Makam Pahlawan yang ada di Kota Tangerang. Ya, jadi kalau bahasa kita gampangnya ziarah gitu. Tapi mohon maaf ini ziarahnya malam-malam karena kami barusan di halaman Al-Azom itu. Mereka lagi lagi santap jajanan somai, terus kami coba datangi untuk wawancara sosial. Gitu. Mari Pak, kalau mau menyertai sekalian boleh silakan. Bapak sama saya sama nih ya sarungan. Apa saya ngikutin Bapak ya? Nah, di sini ya sebelum kita masuk ya seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa di sini dimakamkan ada 3 perwira gitu ya Pak ya, Pak Jerry. Ada 3 perwira, yaitu yang pertama Mayor 1 Daan Mogot, kemudian ada Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo, kemudian yang perwira yang berikutnya adalah Letnan 1 Suyono Joyo Hadikusumo. Nah, kemudian ada beberapa juga para prajurit taruna yang lainnya yang gugur di Lengkong dan dimakamkan beliau-beliau itu di sini. Nah, mungkin bisa ini Pak, makamnya beliau para perwira itu ada di sebelah mana itu biar teman-teman kita ini bisa paham juga. Innalillahi. Paman Mas Prabowo, pamannya. Jadi anak adiknya almarhum Pak Sumitro Haji. Ini adik 19 tahun. 19 tahun udah tua. 19. Ini makamnya Subianto ya Pak? Subianto. Itu yang Jono. Pada pokoknya banyak yang paling itu. Yang paling pertama itu Nomor 3. Ini yang salib. Ya. Itu pun masih keluarga dari Ibu Prabowo sama. Karena bisa di Manado. Kalau ini dari Jawa Timur. Pak Sumitro.
the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Ini menarik Pak, menariknya itu kalau di kota-kota lain itu Taman Makam Pahlawan biasanya jumlah nisannya itu banyak Pak. Tapi di Tangerang itu cuma mohon maaf hanya segelintir saja. Sebenarnya banyak pahlawan di Tangerang ini, tapi terpisah-pisah. Ada yang di TMP Taruna, kemudian ada di Saroja, kemudian ada yang di Taman Makam Pahlawan 1000, kemudian nanti ada di di pesarian atau pemakaman di mana, tapi diberikan tanda bahwa beliau adalah bahwa di situ adalah makamnya pejuang gitu. Nah ini kenapa Pak? Kok di Tangerang ini nggak disatukan di satu lokasi yang sama seperti kota-kota lain? Kalau yang ini mah pertemuan 45 karena makam banyak yang karena waktu yang di Sepatan ada berapa makam pahlawan itu. Sepatan. Ya, itu waktu pulang ketemu sama tentara Jepang, jadi tetap diberondong di sana. Makanya nggak bisa ngambil, ya udah dimakamin di situ. Jadi nggak keburu harus dipindahin ke sana-sana itu. Nah tetap di Sepatan itu yang Tanah Merah ada berapa makam, terus di Kepuh juga ada. Ya begitu sama itu. Jadi nggak bisa kena tembak langsung dipungut, langsung dimakamin sama keluarga, nggak bisa karena situ masih tentara Jepang masih tetap kelayapan. Jadi nyariin orang mana itu yang di Keragilan juga ada itu, Keragilan Serang itu juga ada tuh. Cuma ya begitu blok-blokan, makanya kalau meninggal ya udah dikubur di situ, nggak harus dibawa pulang, nggak keburu kita ditembak orang juga gitu. Makanya kalau ini karena letusan senjata dari Jepang, Mayor Darmoko dengan Sutopo, Sujono Subianto itu kebagian. Kalau Sujono Subianto itu memimpin pasukan yang di luar areal kantor gudang senjata di luar macam ini, jaga di luar, yang masuk cuma tahu Raden Mokor sama Sutopo karena perundingan nggak ada guna. Kebetulan udah ngambil senjata, ada letusan yang di luar areal itu nggak tahu yang mana di situ berebut senjata. Iya, jadi baku tembak di dalam karena cuma orang dua lawan satu batalion, tetap aja kalah gitu. Semua habis. Makanya hanya beberapa yang selamat ya. Yang luka-luka ada yang ini termasuk Pak Alex Kawilaran, iya, ada di situ tapi beliau selamat. Selamat, cuma dia udah di bagian Siliwangi meninggalnya. Jadi kalau Pak Kemal Idris memang saat itu sebenarnya tergabung sama Akademi Taruna, iya, Taruna, tapi cuma ada tugas luar. Tidak ikut serta ke sana. Iya, makanya selamat. Makanya yang bangun ini sama BSD ya beliau Pak Kemal Idris. Bersama dengan Pak Haji Mukni. Pak Haji Mukni itu di sini masih jadi anggota 45 atau veteran di sini Tangerang. Yang dapat di Tansel anaknya Pak Benyamin. Kalau pengunjung sendiri karena ini masih SPB, jadi belum ada kunjungan. Tapi biasanya Pak rame. Dari anak sekolah, dari umumnya ada aja. Ya seminggu itu ya rame lah, pokoknya rame. Belum dipakai anak-anak mahasiswa. Jadi makanya anak mahasiswa pentas seni. Jadi pagi, ini Jumat udah ngumpul pagi sampai Minggu malam Senin baru selesai.
seni mereka kesenian di sini? Ada Ya, teater apa segala ada. macam? Ya tahu namanya mahasiswa apa yang dikerjakan, kita nggak perlu ini sih, cuma dengar sekilas saja udah. Dari Mbak Dinda atau Mbak Mia atau kedua-duanya boleh deh, apa yang bisa disampaikan dari teman-teman semuanya berdua ini, suara teman-teman ini apa untuk semuanya, dari rangkaian tadi awal kita pertemuan, kemudian hingga barusan bertemu dengan Pak Jerry dan kita banyak ngobrol berbincang dengan beliau. Silakan. Untuk para milenial sih, perlu ini sih, perlu nyadarin diri tentang visi misi kalian hidup tuh apa. Soalnya kalau bisa dilihat dari yang pahlawan-pahlawan itu 16 tahun udah pada gugur, dan 16 tahun tuh udah bermanfaat banget bagi nusa dan bangsa dan bahkan untuk masa depan. Sedangkan mungkin kalau sekarang itu umur 20-an kayak gitu kayak masih gimana ya, mau ngapain ya, kayak gitu-gitu. Jadi pemanfaatan waktu sih yang saya dapat dari perjalanan kali ini, manfaatin waktu yang benar-benar dan bisa lebih bermanfaat bagi seenggaknya bagi sekitar deh. Nggak perlu bagi masa depan yang berat gitu, enggak, terus bagi sekitar, mulai dari lingkungan teman, keluarga, terus rekan-rekan kayak gitu-gitu. Terus nantinya kalau ada yang bisa butuh bantuan bisa jadi volunteer atau bisa sharing tentang ilmu sejarah, bisa ngingetin lagi ternyata kita tuh gak gampang dapet posisi sekarang. Terus perlu ini ya, reminder juga dulu masalahnya ini, jadi bisa buat pelajaran kalau ke depan ada perpecahan pun jadinya balik lagi, kita kan saudara, ngapain kita berpecah kayak gitu. Kalau Mbak Mia? Sama sih Pak, saya nambahin ya. Jadi pesan-pesan itu berharap milenial sekarang itu lebih melek tentang sejarah Indonesia, karena kan Indonesia sekarang ini, Indonesia bisa merdeka itu kan berkat para pahlawan juga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dinda, yang berkat jasa para pahlawan, kita nggak gampang loh dapetin kemerdekaan ini, penuh dengan perjuangan. Bahkan saat itu para pejuang masih seumuran belasan tahun, itu sudah bisa mereka mendapatkan atau menemukan jati dirinya. Sedangkan saat ini sudah lebih dari usia belasan tahun masih bingung, sebenarnya saya siapa, saya mau ngapain, dan saya harus bagaimana. Jadi kesannya adalah membangun spiritnya itu yang kurang. Seperti itu ya. Oke. Baik sahabat semuanya, dari perjalanan awal tadi hingga saat ini, di malam hari ini, alhamdulillah kita sudah dapatkan banyak pelajaran yang berharga. Tentunya adalah bagaimana teman-teman semuanya, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mia dan juga Mbak Dinda, jati diri kita itu seperti apa yang seharusnya ada, yang seharusnya dimiliki. Jadi bukan sepatutnya kita sudah merdeka harusnya kita isi dengan sesuatu yang lebih bermakna, lebih positif untuk negara ini, untuk nusa dan bangsa ini. Harusnya kita lakukan, bukan malah kita bingung sendiri dengan diri kita ini mau ngapain. Gitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!